What's up everyone, welcome back. Balik lagi. Cica sudah kembali dari LA. Lenteng Agung. Oke, jadi Weekend Food kali ini kita sedikit berbeda. Dia ada edisi, kita sebut ini edisi Back to Campus. Weekend Food Back to Campus. Nah, kali ini kita akan review back to back warteg. Yes. Makanan sejuta umat, termasuk mahasiswa, nggak cuma mahasiswa tapi juga karyawan ya. dan banyak dari lapisan masyarakat lainnya. Kali ini kita akan review per dua warteg ya, dua warteg gitu. Jadi ini bakal ada kayak warteg edition gitu. Back to back ya. Jadi untuk di daerah Gading Serpong khususnya. Ini ke sekitaran UMM. Penasaran seperti apa reviewnya dan warteg apa aja? Tonton terus, kita lanjut passion. This is Weekend Food. Oke, jadi kenapa alasan video ini dibuat? Vlog ini dibuat. Jadi kan kita tahu ya tahun ini kan udah banyak banget orang kantor yang masuk WFO sama kampus pun udah mulai masuk orang kampus. udah mulai belajar offline. Nah, jadi kita mau bantu kalian buat yang emang kerja di sekitaran Gading Serpong, daripada harus Traveloka Eats atau GoFood, Grab, dan Shopee Food terus yang harus bayar ongkir. Ini kalian bisa langsung ke warteg-warteg ini. Bisa dine in, bisa take away. Oke, warteg pertama. Warteg pertama di hari ini itu adalah warung makan Wonosari. Sebenarnya kita mungkin kalian yang emang tahu daerah sini, kalian akan agak asing. Warung makan Wonosari di mana? Gampangnya adalah Warjo Bu Ratmi. Sekarang dia tulis Warjo Bu Ratmi. Jadi Warjo Bu Ratmi ini dia, kenapa namanya Warjo? Dia itu karena warnanya hijau dalamnya. Jadi warung hijau. Kayak gitu, warung makan warteg hijau. Ini anak-anak memen yang generasi atas pasti tahu banget sih, cinta mati pasti sama nih warteg. Betul. Nah, apa makanannya? Dia ada beragam. Taste-nya juga ya, kita lihat aja nanti. Yuk, kita makan dulu. Kenyang Bu. Kayak kenyang bodoh gitu saya rasanya. Ya, jadi Warjo itu sebenarnya udah sebuah anak UMN udah tahu. Warjo ini terkenal dari angkatan mungkin 2000 berapa ya? 2010 ya. 2010, mulai 2010, 2008 bahkan setahu aku ada yang makan juga di situ. 2000 berapa belas Mas? Dulu senior. 2015. Senior aku justru 2015 juga masih makan. Senior aku dulu ada yang makan 2008 juga di daerah di Warjo sini. Kenal banget sih. Ya, jadi dia kenapa dia bisa dibilang populer banget di Gading Serpong? Nggak cuma anak UMN mungkin ya. Seantero Gading Serpong, yoi. Kenapa? Karena dengan harga minyak yang lagi naik, gitu kan, harga bahan baku yang lagi naik, dia tetap sama harganya. Berapa tadi kita total makan? Berdua. Kita makan berdua. Totalnya berapa sama? 25.000 udah sama minuman sama kondimen. Makan berdua. Ya, jadi yang paling di notes di Warjo ini itu adalah harganya memang. Harganya tuh luar biasa murah. Segitu dia udah mengalami kenaikan di gorengannya, di kondimennya. Naik jadi 1.000. Dulunya gope. Dulu gope. Tapi gorengannya the best banget sih. Ya. Oke, jadi di menunya itu memang ada macam-macam, ada telur dadar, ada perkedel, ada selayaknya warteg lah. Selayaknya warteg. Cuman memang dia itu khasnya dia adalah kurang sayuran bening. Iya, cuma ada satu, tapi kebanyakan sayurnya dia tuh pasti nggak bening gitu. Iya, kayak tempe orek, terus sayur labu. Iya, kagak bening. Nah, sayur labunya aja kagak bening. Sayur labu, terus
sayur apa Apa sayur sih? singkong, Iya. daun singkong, Tahu-tahuannya gitu juga. tahu cincang. Pokoknya jarang banget yang Maaf. mending, cuma ada satu sop doang yang mending. Terus dia legend sama jeroan-jeroannya kayak misalnya ususnya itu kasih disemur gitu, tapi Iya, betul, bukan yang betul. berkuah, berkuah yang kuah kayak sup gitu, cuman dia bener-bener wah itu yang resep banget ke si ininya si ususnya. Memang kalau kalian suka banget jeroan, kalian harus coba ini sih. Ini the best banget. Harus banget. Nah, terus ada juga kayak ayam goreng, terus ada ikan goreng biasa. Terus yang pasti telur dadarnya enak sebenarnya. Gue tadi nggak pesan telur dadarnya, gue bosen jujur. Bukannya gue nggak suka, gue bosan. Gue dulu tiap kali pulang kampus atau mau ke kampus bahkan pasti beli telur dadar usus nasi 1 gorengan 2. Itu pasti. Dulu berapa harganya? Itu segitu. Usus telur dadar gorengan nasi 1 10.000. Ah, Dulu nasinya 1 ya, tadi nasinya setengah. nasi setengah. Ingat badan lah ya, udah segede gini. Oke, jadi apa namanya? Mungkin lebih ke arah kenangan sih. Kalau dari pengalaman dan ibaratnya review ini tempat kenapa harus banget, kenapa kita rekomendasiin. Satu harga, kedua rasa. Ya warteg biasanya kan decent ya kalau untuk warteg. Tapi kalau buat gua ini dari semua warteg yang gua cobain di daerah Gading Serpong, preference gua tetap ke sini. Jadi ini personal aja, personal preference aja. Kalau gue lebih cocok ke Warjo karena memang rasanya ya apa sih pekat gitu, manisnya keluar, Iya. gurihnya keluar. Gurih sih. Micinnya banyak mungkin. Generasi micin, out semua generasi micin bisa. Ya. Terus stand out menunya itu selain dari lauk-lauknya tadi yang beragam itu apa? Kedoyanannya dia? Apa? Menunya apa yang paling kamu suka? Oh, aku tuh gak tau kenapa ya tiap kali keluarnya soalnya mesennya tuh labu, orek tempe sama tempe goreng. Jadi stand out menunya itu adalah gorengannya. Dulu gorengannya sebenarnya gorengan tahu, tapi sekarang gorengan tempe doang. Dulu dia gope karena jadi 1.000. Cuman juga mengalami pembesaran ukuran Wih, dan lebih gede, jadi Jadi gede jumbo. banget hitungannya. Dulu tuh kecil-kecil tapi gope harganya. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau pengalaman gue makan di Warjo ini, kita nyebutnya Warjo. Kalau Iya. orang-orang sih tahu itu Warjo pasti. ya. Entah ada yang juga bilang warteg sektor 7, ada yang bilang Warteg samping bengkel. warteg samping bengkel, Ya, warteg samping tukang banyak kelapa. sih. Banyak, cuman kita sebutnya Warjo. Kalau anak Wemen rata-rata Warjo. Warjo. Jadi pengalaman gue dulu makan Warjo adalah serunya adalah kalau misalnya kayak tadi dia kan gorengannya kecil-kecil dulu tuh, nggak segede yang tadi. Nah itu tuh bisa ngambil, bisa kalau kalap tuh bisa sampai 6, bisa sampai 10, bisa sampai 8, dan beli 10 cuman goceng bayarnya. Jadi kayak ya udah nggak berasa ya gitu, gorengan bu gitu berapa 10. Dulu aku makan berdua, bertiga gitu, seorang Milih. berdua itu 10 gorengan, jadi seorang 5 gorengannya. Kalau misalnya aku boleh simpulin ya, 3 alasan wajib ke Warjo tuh yang pertama harga. Harga. Kan? Yang kedua porsi. Porsi, Yang ketiga rasa. rasa, betul. Ya Gila, itu warteg udah- biasa lah ya, decent biasa rasanya. Udah komplit buat gue sih. Betul. Oke, ini preference personal kita. Jadi kalau di Gading Serpong itu kita pilih ini tetap Warjo sekitar ya 5 menit. 5 menit dari Wemen. Kita 5 menit dari Wemen. Apalagi kalau lewat belakang. Ya lewat belakang Al-Azhar. Iya. Wah. SMP Al-Azhar. Set. 3 menit nyampe. Nah, terus apa namanya? Lokasi tepatnya itu kan dia dekat sektor 7. Terus Iya, kayaknya ya. gampangnya mungkin kalau kalian yang mau tahu itu kalian tahu soto Bang Ebo yang Iya, yang di ada di review Next Carlos. Nah, dia nggak jauh dari situ, dia deretannya. Jadi pas pintu masuk awal itu tuh sebenarnya dia yang paling depan. Paling depan, Baru ada di si kiri. Ebonya di belakang. Ya, Ebo masih lurus lagi. Oke, jadi kita mau lanjut ke warteg kedua. Yeay. Another legend di Gading Serpong, terutama bagi anak-anak Wemen. Apalagi ini itu Sekarang rame di kalangan anak-anak 2010 seingat aku. Oh, iya. 2010 sampai ke bawahnya ke 2011, 12, 13, 14. Nah, jadi kenapa dia lokasinya dekat, terus apa namanya gampang juga, karena deket dia gampang didatanginnya, karena kalian pulang kelas bisa langsung jalan kaki biarpun panas-panasan dikit terus nyampe makan udah bisa kelas lagi. Seperti itu. Penasaran wartegnya apa? So stay tune.
spot, that's it. Warteg di Neraos. Kan dulu. Sama teri. Ini enak banget. Ya, kita udah makan tadi di Neraos, second spot. Jadi apa yang bikin spesial dari Neraos? Di Neraos ini mungkin dari sejarahnya dulu ya. Yang gua tahu dia dari 2010 udah ada, karena sampai sepupu gue yang paling tua aja waktu kuliah di UMN itu dia makannya di Neraos. Dan dulu nggak segede sekarang. Itu cuma bener-bener chill banget. Chill. Ya. Sekarang sampai udah rausnya segitu, terus sampingnya segede gitu juga. Ya, jadi dia kayak ada pelebaran. gede banget sih. Sekitar kayaknya 2014 deh waktu itu, pas 15 kalau nggak salah untuk ngegedein. 2014 aku masuk sih udah segede itu ya. Segitu ya? Jadi 2014 mungkin. Udah gede banget. Nah, apa namanya? Kalau ya biasa lah ya, namanya menu warteg gitu kan Ya. ada. Cuman dia lebih, kalau mau makan di Neraos lebih bening daripada di iya, Warjo. Ya udah gue Warjo makan udah ditanya cuma deh. telur dadar sama sop doang, tapi ya itu comfort food banget buat gue. Gue juga kalau kesana karena gue doyan kuah, jadi selalu minta kuah, dan karena kuahnya bening ya si kuahnya bening sih. Kalau di kemarin di Warjo kan kalau misalnya minta kuah gitu kan, minta kuah apa? Apa aja sih? Dikasih kuahnya nggak bening ya, santan. Iya, kalau di Raos pesen kuah berarti kasih kuah sop. Iya. Oke, jadi kalau di Raos itu memang mungkin harga lebih mahal dikit ya. Karena kan tadi kita makan berdua berapa? 38.000. Jadi seorang 19.000 nih. 19.000 kira-kira. Ya, beda-beda dikit lah sama Warjo. Nah, Beda jauh. Beda jauh ya? Beda jauh. Kita Beda jauh berdua sama. 25 loh. Oh, iya. Terus apa namanya? Tapi di Neraos ini dia ada kayak soto ayam juga ada. Oh, Jadi iya, ada, soto ada, ayam ada. dia duluan daripada si Warjo. Warjo baru-barunya ada soto ayam. Terus dia ada pecel ayam pecel lele. Nah, Lengkap sih dia. jadi kalau boleh gua saranin buat kalian ya, anak kosan atau anak kantor gitu yang di sekitaran sini, yang tinggal di sekitaran sini, itu kalau misalnya mau makan malam, Raos itu bukan sampai malam. Jadi di Neraos itu bukan sampai malam. Jadi kalau misalnya kalian bosen kayak makan nasi warteg mulu, lauk warteg mulu, nah itu ada pecel ayam di situ, kalian bisa pesan pecel ayam Sama atau soto. sama soto Lamongan, benar. Ya. Sama Kalau- Indomie. Oh ini sama dia ada jus juga, ini cukup lengkap kalau Iya Raos. lengkap sih, kalau lengkap banget. Yang paling alasan utama kesana sih karena lokasinya deket ya. Lokasinya deket Dari banget. UMN tuh tinggal jalan kaki. Ya, dia di belakang SMP Al Azhar Iya. atau dulu Surya Research. Buset, masih inget aja Mas Surya. Surya Research lewat jalan kecil. Nah, Iya. tapi kalau misalnya cuacanya lagi panas, Pakai itu motor. potong gurun pasir itu jalan Iya. kaki kita Berasa nyebut. sih. Dari kampus Berasa nyebrang banget. ke jalan Kayak, kecil itu. Terik gitu kan kayak Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang aksesnya itu dia tuh nyambung dari Raos ke Warjo, ada jalan kecil yang Iya jalan betul. motor, Jadi bukan ini jalan Warjo, mobil. ini Raos kayak Iya. gitu. Keluar kan Trimezia, lurus terus sektor 7, kayak begitu. Ya, gitulah ya. Jadi kalau dulu aku biasanya makan tuh kalau sama teman-teman, Nah, kalau makan siang kadang ke Warjo, terus pulangnya nongkrongnya di Raos. Oke. Karena tempatnya Cukup lebih enak. menjelajahi ya. Terus Ya, apa tempatnya kopi-kopiannya banyak, kayak ada es kopi, ada jus juga. Ya. Kalau buat nongkrong lebih enak karena ada rokoknya. Kalau misalnya kayak aku nih jenjang nggak tuh ada kayak misalkan keluar jam 1 mulai lagi jam 2 gitu kan, sejam kan. Nah kita tuh nongkrong di Raos Ya, kayak Raos kalau biasanya. mau ke SDC kan mahal gitu, anak kampus. Ya zaman dia udah ada SDC. Kalau zaman gua belum ada, masih tanah merah waktu itu. Buset. Jadi memang pada saat kita beda kelas setengah jam, itu ke Raos doang. Cuman bahayanya kalau nongkrong di Raos, yang ada nggak kelas. Lanjut ngobrol. Jadi gue salfok, jangan bapak ini SDC belum ada, anda ini ya masuk dari 2010 ya. 2013 lah. 2013 lah. Gue tua-tuain banget. Ya, apa namanya? Itu warteg recommended kita yang pertama di Edisi pertama. edisi pertama, Ya, 3 di dua itu. Sopo, dekat UMN tepatnya. Nah, ini personal preference gua sama Cijes. Jadi
yang biasa gue makan itu ya kalau nggak di Dinaraos ya di Warjo, terbalik kalau nggak di Warjo di Dinaraos gitu. Tapi menurut gue juga itu ini deh emang dua warteg favorit anak aku UMN sih. Iya, karena kalau di Dinaraos satu deket kampus, kalau Warjo itu deket sektor 7, which means sektor 7, sektor 6 itu deket sama UMN. banyak banget anak-anak UMN yang ngekos di situ. Ya. Ngekos kontrak tuh. Oke, itu dia Weekend Food edisi kampus kita yang pertama. Nanti kita akan upload beberapa lagi video untuk daerah Gading Serpong, Ya ini daerah kita UMN. expand biar nggak UMN doang gitu. Nanti kita ke depannya mungkin akan expand, nggak cuma UMN doang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video baru tentang Weekend Food dan Staycation. Jangan lupa juga nyalain bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Thanks for watching. I see you next time. Sign out. Sign out.